فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Yang kita bahas yaitu orang-orang yang bersedekah karena Allah, maka sedekahnya akan menyelamatkannya dari api neraka. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah satu butir kurma. Satu butir kurma pun bisa menyelamatkan. Syaratnya ikhlas karena Allah, kemudian tidak mengungkit-ungkit pemberian yang pernah kita beri. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung amalan berikutnya yang bisa menyebabkan tubuh kita jauh dari api neraka Allah, yaitu mata yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu anggota tubuh kita yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia taat maka menyebabkan kita tidak akan pernah menyentuh api neraka, yaitu mata. Dan apa yang dikeluarkan oleh mata berupa air mata juga ikut menyelamatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salasatun la tara a'yunuhum an-nar. Ada tiga amalan, tiga perkara yang membuat mata tidak akan pernah menyentuh api neraka. Artinya tentunya bukan hanya mata yang tidak menyentuh api neraka, tapi seluruh tubuh yang mempunyai mata tersebut, tempat ditempatkannya mata tersebut tidak akan menyentuh api neraka. Nah, apakah amalan mata tersebut? Jadi Rasulullah mengatakan ada tiga perkara yang membuat mata mereka tidak akan pernah menyentuh api neraka yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yang pertama, kata Rasulullah, ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang pernah menangis di dunia karena perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan pertama adalah mata yang menangis. Kita tahu tangisan selalu ada pada diri kita. Ada tangisan kesedihan, ada tangisan kebahagiaan. Orang kalau bersedih mengeluarkan air mata, orang kalau bahagia juga mengeluarkan air mata. Tapi kedua tangisan ini tidak ada jaminan apapun. Ada satu tangisan lagi yang menjamin tubuh kita tidak akan menyentuh api neraka, yaitu tangisan iman. Tangisan yang keluar dari iman, bukan tangisan karena perasaan terlalu sedih, bukan tangisan karena perasaan terlalu bahagia, tapi tangisan iman, tangisan yang keluar dari sanubari yang paling dalam. Apa itu tangisan iman? Khasyatillah, tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut dengan apa yang pernah kita lakukan berupa dosa-dosa yang menyebabkan Allah akan mencampakkan kita ke dalam neraka Allah. Jadi mungkin bisa terjadi di waktu salat, di waktu sujud, di waktu kita sedang bersepi-sepi bersama Allah, di waktu kita sedang melakukan tahajud, bahkan di waktu kita sedang merenung tentang nasib kita. Tiba-tiba hati menangis, dan hati yang menangis itu mengeluarkan air mata karena perasaan kita teringat dengan dosa-dosa.
Mungkin kita sedang duduk sendiri, lalu teringat dengan dosa masa lalu, dosa di saat kita meninggalkan perintah Allah, dosa di saat tidak salat, dosa di saat kita menelantarkan orang tua, dosa di saat mungkin kita pernah pacaran, pernah berzina, dosa di saat kita melakukan apapun. Mungkin kita pernah dulu SMA makan bakso yang selayaknya 6.000 tapi kita bayarkan 5.000 diam-diam, atau makan pisang goreng 3 tapi bayar 2. Dan hari ini hati kita bergetar. Di saat kita salat, teringat dengan dosa-dosa masa lalu, keluar air mata. Di saat itulah air mata itu yang dihitung oleh Allah sebagai penyelamat dari api neraka Allah. Dan ini terjadi mulai dari zaman Nabi SAW sampai ke semua orang-orang saleh. Kalau hati yang sudah bicara, biasanya air mata tidak tertahankan. Rasulullah SAW sering sekali menangis, padahal beliau orang yang maksum. Beliau orang yang dijamin mendapatkan surga Allah, dijamin. Kalau ada yang mengatakan bahawa Rasulullah tidak dijamin surga Allah, maka orang itu telah tersesat di dalam pemikirannya. Bagaimana seorang Nabi yang Allah telah jamin berulang-ulang menjadi contoh bagi umat, tapi tidak ada jaminan masuk neraka, masuk dalam surga Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi dijadikan sebagai contoh tauladan kalau dia sendiri tidak dijamin masuk surga. Tapi di balik Nabi dijamin masuk surga, sering sekali air matanya mengalir karena syukurnya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Maka yang paling terkenal, waktu sahabat bertanya kepada Aisyah, ceritakan kepada kami sesuatu yang menakjubkan dari Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah? Hampir setiap malam Rasulullah SAW ketika tidur bersama aku atau tidur di rumahku, karena Rasulullah punya beberapa isteri, di tengah malam Rasulullah SAW meminta izin kepada Aisyah, karena seharusnya Rasulullah malam itu milik Aisyah, tapi Rasulullah meminta izin kepada Aisyah untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah mengizinkan, lalu Rasulullah berwudu dan beliau mulai salat. Dan Aisyah menceritakan, setiap kali Rasulullah salat malam, maka aku mendengar isak tangisnya di dalam salatnya. Dan ketika aku bangun subuh, aku melihat bajunya telah basah dengan tangisan. Dan pernah satu malam Rasulullah ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau terus-terusan melakukan hal seperti ini? Artinya engkau salat dari malam sampai subuh, padahal engkau seorang Nabi yang maksum, yang telah dijamin surga." Jawaban Rasulullah, "Afala akunu abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi sampai kakinya bengkak, kata Aisyah, kakinya bengkak. Pada suatu hari Rasulullah SAW memanggil Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabatnya yang sekaligus menjadi khadim Rasulullah. Lalu dia berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran kepada aku. Ambil Al-Quran, bacakan Al-Quran kepada aku." Rasulullah SAW tahu Ibnu Mas'ud adalah orang yang fasih dan bagus suara untuk baca Al-Quran. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Bagaimana aku membaca di hadapanmu ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan untukmu? Tidak layak aku membaca Quran di hadapanmu." Apa kata Rasulullah? "Aku ingin mendengarkan kalam Allah ini dari mulut orang lain." Mulailah Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran di hadapan Nabi. Rasulullah menunduk mendengarkan bacaan tersebut sampai pada surat An-Nisa, ketika Allah menceritakan bahawa setiap umat di hari kiamat akan didatangkan nabi-nabi mereka sebagai saksi. "Fa kaifa iza ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Lalu Allah berkata, "Muhammad, bagaimana nanti engkau hari kiamat pun engkau hadirkan sebagai saksi untuk umatmu?" Langsung Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Sudah cukup, berhentilah, berhentilah," kata Rasulullah. Dan Ibnu Mas'ud memalingkan wajahnya melihat Rasulullah
telah bergenang dengan air mata, membayangkan keadaan dirinya harus membela umatnya di hari kiamat nanti. Jadi kejadian-kejadian ini membuat air mata turun. Sahabat pun begitu. Ibnu Umar bin Khattab itu selalu menangis mengingat dosa, selalu menangis. Padahal Umar bin Khattab adalah orang yang paling tegas, paling berani, tapi kalau sudah mengingat dosa, air matanya mengalir. Abu Bakar jangan ditanya, memang Abu Bakar orang yang selalu menangis. Maka Abu Bakar ketika pilihan di antara sahabat untuk menjadi imam, Abu Bakar selalu menolak menjadi imam. Karena kenapa? Setiap kali membaca ayat, setiap kali tangisannya keluar. Maka Abu Bakar sering menolak karena takut dia akan menangis terus-terusan di saat menjadi imam. Jemaah melakukan Allah, Abu Hurairah dalam catatan sejarah ketika mau meninggal, beliau menangis terus-terusan. Lalu sahabat bertanya, apa yang membuatmu sedih wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, aku tidak sedih meninggalkan dunia ini, tapi yang aku sedihkan amalku sedikit, sedangkan aku akan hidup beribu tahun berikutnya. Aku tidak tahu ke mana aku dibawa oleh Allah. Apakah aku dibawa ke surga ataukah aku akan dibawa ke neraka? Dan air matanya terus-terusan mengalir. Muaz bin Jabal juga begitu, selalu menangis. Imam Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, salah seorang ulama besar, selalu juga menangis. Jadi keadaan seperti ini itu tidak bisa dibuat-buat. Tangisan air mata karena takut kepada Allah, karena mengingat-ingat dosa. Ternyata air mata inilah yang bisa membuat kita dijauhkan dari api neraka Allah. Makanya Bapak Ibu neraka Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah ingat aib diri sendiri, sering-seringlah ingat dosa diri sendiri. Jadi jangan sibukkan hati dengan mengingat aib orang, jangan sibukkan hati mengingat dosa orang, karena itu akan membuat kerasnya hati, akan menimbulkan rasa hasad dan dengki. Jadi pesibuk roh dengan desya roh, sibukkan diri dengan dosa diri sendiri, itu insya-Allah membuat kita menangis. Orang yang salat khusyuk kecenderungan menangis ada, tapi orang yang salatnya tidak khusyuk itu susah untuk menangis. Sujud saja kita bisa menangis, membayangkan apa yang telah terjadi pada kita, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Hari ini mungkin kita adalah penghuni masjid-masjid Allah, tapi belum tentu setahun yang akan datang. Bisa jadi menjelang sakaratul maut, kita bukan lagi bahagian daripada orang-orang yang berada di dalam masjid. Bisa jadi kita melupakan masjid. Maka kita bermohon kepada Allah agar kita diistiqamahkan sampai meninggal dunia. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berkata, mata yang membuat tubuh tidak akan tersentuh api neraka adalah mata yang pernah menangis karena mengingat-ingat dosa dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ainun harasat fi sabilillah. Mata kedua yang membuat Allah jauhkan tubuh yang punya mata tersebut dari api neraka adalah mata yang selalu berjaga-jaga di sabilillah. Mata yang selalu berjaga-jaga di jalan Allah. Dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Ad-Dimyati itu menyebutkan tentang maksud fi sabilillah. Beliau mengatakan bukan hanya jihad, perang fi sabilillah, tapi termasuk semua amalan di jalan Allah. Kalau kita sibukkan mata ini sehingga tidak sempat istirahat, arti tidak sempat istirahat, kita menghabiskan waktu kita berjaga-jaga di jalan Allah, semua mereka maksudnya sama di dalam hadis ini. Secara zahir tentunya yang dimaksud adalah orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Maka orang yang berjihad fi sabilillah itu selalu Rasulullah memasang orang untuk berjaga-jaga musuh. Jadi kalau Rasulullah sedang berada dalam medan perang, walaupun Rasulullah sedang solat, itu selalu ada orang yang ditunda solatnya, berjaga di bukit untuk melihat serangan musuh tiba-tiba. Dan itu shift, orang itu berjaga-jaga siang malam, tidak tidur. Sahabat lain tidur, nanti ada orang yang berjaga-jaga tidak tidur untuk menjaga, takut datang serangan musuh tiba-tiba. Mata-mata mereka yang berjaga-jaga itulah yang dimaksud secara zahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat
matanya melirik ke atas bukit. Padahal sebenarnya salat makruh hukumnya mata melirik kanan melirik kiri, makruh. Kalau kata Rasulullah, siapa yang salat matanya melirik ke kanan dan ke kiri, maka telah dicopet oleh syaitan, kata Rasulullah. Jadi kita melihat ke depan saja makruh, disuruh lihat ke arah sujud. Tapi dalam medan perang Rasulullah pernah matanya selalu bergerak melihat ke arah bukit, padahal beliau sedang menjadi imam. Apa yang beliau tunggu? Beliau tunggu kode dari arah bukit. Ada yang berjaga-jaga di bukit menunggu kode ada musuh atau tidak yang menyerang. Dan itu hanya terjadi pada peperangan, tidak terjadi di luar perang. Jemaah melakukan Allah, itu secara zahir. Orang-orang yang berjaga-jaga untuk menyelamatkan kawan-kawan, menjaga agar kawan-kawan bisa istirahat, lalu dia sampai susah memejamkan mata. Ini mata yang diharamkan untuk menyentuh neraka Allah. Tapi sekaligus maknanya secara maknawi, semua urusan fi sabilillah sama. Orang yang menuntut ilmu, lalu dia tidak bisa tidur karena terlalu sibuk dalam menuntut ilmu, maka mata yang selalu berjaga-jaga membuka kitab, menuliskan sesuatu, mata tersebut termasuk fi sabilillah. Kalau baca sejarah para imam-imam besar belajar, itu rata-rata mereka tidurnya sedikit. Imam Nawawi saking keinginan besar untuk belajar, saking cintanya kepada ilmu, ditegur oleh ibunya berkali-kali dari masa mudanya. Jadi gaya Imam Nawawi belajar itu menyalakan satu lampu lilin untuk membaca kitab. Sudah larut malam belum tidur, terus dia membuka kitab. Ibunya datang lalu mengatakan, wahai anakku, tidurlah. Dan dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Apa yang dia lakukan? Imam Nawawi berpura-pura tidur, dan ketika ibunya telah pergi, dia bangun kembali, dan supaya cahaya lilin tidak keluar dari kamar, dia buat susunan buku. Dia buat susunan buku, disusun-susun, kemudian diletakkan lilin di tengah-tengah buku tersebut. Di atasnya ditutup dengan buku kembali, supaya cahaya hanya beredar di dalam buku tersebut saja. Dan dia terus belajar sampai Imam Nawawi tidak sempat menikah, karena cintanya kepada ilmu. Cintanya kepada ilmu. Makanya orang-orang dulu sibuk dengan menuntut ilmu itu fi sabilillah. Anak-anak hari ini, remaja-remaja kita hari ini sibuk dengan ship, sibuk dengan game. Ada yang hari ini berjaga-jaga, tapi bukan fi sabilillah, menjaga pot bunga supaya tidak dicuri orang. Jadi kadu alih belau bungong, duk ke rumah, pasang dikai ke rumah supaya biar dicu bungong. Nyan model manusia hari ini, beli sendiri, habiskan uang sendiri, sibukkan diri sendiri. Sudah membeli sesuatu lalu dia susah dengan pembeliannya itu. Masya Allah, begitu jauhnya generasi hari ini bandingkan generasi masa lalu. Dulu sibuk orang menuntut ilmu di mana-mana, di madrasah-madrasah munculnya kutab-kutab, semua menuntut ilmu fi sabilillah, dan mereka cinta terhadap ilmu, menghafalkan bahasa Arab sendiri, alat-alat dalam bahasa Arab, menghafalkan saraf, menghafalkan nahu, itu menjadi sebuah kecintaan. Duduk di tiang-tiang masjid lalu belajar di pojok-pojok masjid, itu menjadi sebuah gaya di masa lalu. Itu tidak tidur sampai larut malam karena berdiskusi tentang ilmu. Hari ini kita tidak dapatkan itu. Ada orang diskusi di kedai kopi, tapi diskusinya tentang politik, tentang hal-hal yang tidak ada hubungan dengan akhirat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin orang-orang yang berjaga-jaga matanya fi sabilillah, maka tubuhnya diharamkan untuk menyentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia istiqamah dalam urusan fi sabilillah. Begitu juga dengan kita yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sibukkan diri, seorang pemimpin kalau tidak bisa tidur karena memikirkan rakyatnya, fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ingin melakukan sesuatu agar orang bisa bertambah baik, maka itu fi sabilillah. Ini mata kedua yang haram dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir kata Rasulullah,
yaitu wa ainun ghadat an maharimillah, yaitu mata yang selalu menjauhkan diri daripada memandang sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata yang ketiga yang haram menyentuh neraka adalah mata yang berusaha ditundukkan ketika berhadapan dengan sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawa kita ini tidak dibolehkan melihat sesuatu yang haram sama sekali, karena tidak bisa kita hindari. Bapak Ibu mereka Allah, melihat yang haram itu kadang-kadang tidak bisa terhindarkan. Bagi laki-laki, penglihatan yang paling banyak mengganggu iman adalah penglihatan terhadap perempuan, karena godaan bagi laki-laki yang paling besar adalah perempuan. Makanya seluruh perempuan disuruh tutup aurat agar laki-laki terjaga imannya. Kalau seandainya semua perempuan berjilbab dengan baik, maka insya-Allah mata laki-laki terjaga. Tapi di saat perempuan memakai pakaian-pakaian yang diharamkan, maka laki-laki susah menjaga matanya. Akibatnya terjadilah maksiat. Dalam hukum agama kita, pandangan pertama di saat melihat yang diharamkan Allah, kalau itu tidak sengaja, maka itu dimaafkan. Kita pergi ke pasar, tiba-tiba lewat seorang perempuan dengan pakaian seksi, dan kita melihatnya secara spontan. Dia lewat spontan. Dan biasanya laki-laki memang banyak spontan-spontannya masalah itu. Alih pekan ke denging keroji. Tapi pandangan spontanitas itu tidak dihitung dosa, kata Rasulullah, sampai yattabi'un nadhar, kecuali dia memandang kedua kalinya. Jadi begitu lewat terlihat sedikit, kita tahu dia pakaian seksi, terlihat sedikit, tidak mengapa. Tapi begitu kita kembali memalingkan mata kita kedua kalinya untuk melihat orang yang sama dengan pakaian yang terbuka auratnya, di saat itulah baru dihitung dosa. Jadi pandangan pertama adalah nikmat, pandangan kedua adalah laknat. Makanya paling susah menjaga mata, Bapak Ibu mereka Allah. Kita hari ini mengejek-ngejek orang buta, padahal orang buta itu paling susah melakukan dosa, karena hampir semua dosa diawali dengan mata. Kita mengupat, kita hasad, kita ghibah, kita fitnah orang. Kenapa kita bisa mengupat orang? Setelah melihat kekurangan orang. Orang buta tidak tahu bagaimana kekurangan orang. Makanya orang buta itu salah satu dosa yang terbesar, yaitu dosa mata. Allah Subhanahu wa taala pelihara darinya. Makanya kadang-kadang nikmat yang Allah beri itu membuat kita cepat terjerumus ke dalam dosa. Sayangnya orang ketika dicabut nikmat, dia tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah. Kita ini kalau punya kekurangan pada tubuh, sebenarnya Allah ingin membuat kita lebih mudah masuk surga. Tapi orang meminta kesempurnaan tubuhnya. Di saat sempurna tubuhnya, di saat itulah dosa terus mengalir kepadanya. Seorang perempuan, kalau Allah berikan wajahnya, tubuhnya tidak sama sekali menarik di hadapan orang, sebenarnya Allah ingin membuat dia cepat masuk surga. Wajahnya jelek, kakinya capiak, tidak ada apa-apa yang bisa diandalkan. Hidungnya pesek, tidak ada yang mendatanginya, tidak ada yang melamarnya. Maka sebenarnya yang terjadi adalah Allah sedang membuatnya lempang menuju surga. Tapi perempuan yang dilahirkan dalam keadaan cantik, dilahirkan dalam keadaan sempurna, tidak ada cacat pada tubuhnya, Masya Allah, apa yang terjadi? SMP sudah punya pacar. Cukup ramai urang galak, bahkan berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, hanya karena kecantikan yang diberi. Makanya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan nikmat. Kalau Allah berikan sesuatu, terimalah. Alhamdulillah hari ini Allah berikan mata kepada kita. Maka janganlah sampai mata ini yang membawa kita ke neraka Allah. Tahan-tahanlah mata daripada sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi sesuatu yang diharamkan Allah itu maksudnya yang bisa mengganggu iman. Yang bisa mengganggu iman. Jadi bukan melihat sesuatu zatnya haram. Yang diharamkan bagi kita adalah melihat sesuatu yang mengganggu iman.
Ada sesuatu yang zatnya haram tapi tidak mengganggu iman. Contoh, babi haram. Apakah terganggu iman kita dengan melihat babi? Tidak. Apakah ketika kita melihat babi kemudian kita merasa syahwat? Hana urung syahwat ngembui. Yang ada urung let bui. Yang syahwat ngembui tidak ada. Jadi bukan melihat zat haramnya, tapi melihat yang haram yang mengganggu iman. Apa yang mengganggu iman bagi kita? Perempuan. Kalau urusan mata yang mengganggu iman bagi laki-laki, perempuan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hancurnya Bani Israel salah satu yang penyebab terbesar adalah perempuan. Jadi bukan perempuan bermakna jahat. Allah ciptakan perempuan mutiara di muka bumi. Tapi bagi kita hendaknya halalkan. Tunggu sampai halal. Tunggu sampai kita mendapatkan waktu yang tepat untuk menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 perbuatan mata yang menyebabkan tubuh kita diharamkan menyentuh api neraka Allah. Iaitu mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah, mata yang berjihad fi sabilillah, kemudian mata yang selalu dijaga, ditundukkan daripada yang haram, melihat sesuatu yang diharamkan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga mata kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.